Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menjenguk anggota Polres Metro Tangerang Kota yang ditembak pelaku curanmor saat melakukan penyergapan. Polda Kalsel kembali berhasil menggagalkan peredaran narkotika dalam jumlah besar. Kapolri dan Panglima TNI meluncurkan gugus tugas Polri untuk mendukung ketahanan pangan. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Rabu 20 November 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, inilah Presisi Utama selengkapnya. Pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menjenguk anggota Polres Metro Tangerang Kota yang ditembak pelaku curanmor saat melakukan penyergapan. Kapolda Metro Jaya menjenguk anggota Polres Metro Tangerang Kota yang dirawat di Rumah Sakit Hermina Daan Mogot, Jakarta Barat pada Jumat 15 November 2024. Anggota tersebut terluka akibat ditembak pelaku curanmor saat melakukan penyergapan untuk menggagalkan aksi pencurian kendaraan bermotor di sebuah rumah warga di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi menyebut bahwa Kapolda Irjen Pol Karyoto memberikan apresiasi atas tindakan cepat dari anggota unit Ranmor dalam menggagalkan aksi kriminalitas. Rekan-rekan, Bapak Kapolda Metro Jaya mengapresiasi anggota Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota yang telah bertindak cepat dan berdasarkan informasi yang mereka dapat, maka akhirnya berhasil menggagalkan aksi curanmor. Saat melakukan pengungkapan curanmor tersebut, anggota mengalami kendala, mengalami luka tembak, kemudian dilakukan pengejaran oleh Satreskrim Polres Metro Tangerang. Akhirnya tersangka berhasil diamankan dan dengan terpaksa dilakukan tindakan tegas dan terukur karena tersangka berusaha memberikan perlawanan dan menyerang petugas dengan senjata api yang sedang didalami itu, ya. Masalah curanmor ini menjadi perhatian juga, ya, karena membutuhkan kerjasama, ya, membutuhkan kerjasama dari kita semua. Kami perlu menyampaikan bahwa motor kita itu bisa hilang dalam waktu 3 detik. Nah, ini sebuah imbauan, ya, ini harus disadari. Mohon teman-teman media menyampaikan, jika kita tidak bersama-sama mengantisipasi, ya, maka kita masih bisa berpeluang menjadi korban kejahatan curanmor, ya. Hanya butuh waktu 3 detik, ya. Kegiatan imbauan rekan-rekan kami di lapangan, patroli pengungkapan kasus curanmor terus dilakukan. Sekali lagi, butuh kerjasama juga, pembangunan sistem keamanan dan lain sebagainya.
Di Pademangan, pemirsa, kepolisian mengungkap kronologi penemuan tengkorak dan tulang berulang manusia di dalam galian septic di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, yang sempat menggegerkan warga pada 16 November 2024 lalu. Saat ini tulang manusia itu sudah dievakuasi oleh pihak kepolisian dan tengah dilakukan pemeriksaan forensik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indardi pada Selasa 19 November 2024. Hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 14.30 saksi sedang melakukan galian untuk membuat septic tank di TKP di Jalan Lodan Dalam, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, itu menemukan tulang belulang yang diduga berupa tengkorak kepala dan tulang-tulang lainnya. Kemudian saksi menghubungi Ketua RT dan menghubungi Polsek Pademangan. Dan saat ini barang bukti tulang belulang tersebut sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim dokter forensik, ya. Dan selanjutnya dilakukan juga sterilisasi TKP, kemudian olah TKP, menginterogasi saksi-saksi, dan juga dilakukan pendalaman oleh Polsek Pademangan dan Polres Metro Jakarta Utara. Ya. Ada saksi seorang Pak RT, ya, yang tinggal sudah 60 tahun di sekitar lokasi, bahwa tanah itu sampai saat digali, ya, diduga sudah terkubur lama, ya. Itu informasi dari Pak RT. Dan berdasarkan informasi dari warga yang diterima oleh rekan-rekan Polsek Pademangan, bahwa daerah tersebut dulunya merupakan rawa galangan kapal peninggalan zaman Belanda. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus narkotika jenis sabu sebanyak ratusan kilogram dari jaringan internasional Afghanistan, Jakarta pada Rabu 20 November 2024. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus narkotika jenis sabu sebanyak 389 kg yang berasal dari jaringan internasional Afghanistan, Jakarta pada Rabu 20 November 2024. Terdapat dua tersangka yang berhasil diamankan dalam kasus ini, yaitu berinisial MS dan CR, yang keduanya berperan sebagai kurir. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengatakan bahwa dari total barang bukti yang berhasil disita dapat menyelamatkan lebih dari 2,2 jiwa generasi penerus bangsa. Pengungkapan kasus ini telah diamankan 2 orang tersangka atas nama MS 30 tahun dan CP 35 tahun yang mengaku berperan sebagai kurir atau pihak yang diminta oleh seseorang dengan inisial dan sekarang DPO untuk mengambil dan selanjutnya membawa mobil box yang berisi narkotika jenis sabu dari Jakarta ke Sukabumi. Atas perbuatan tersangka tersebut dikenakan pasal 114 ayat 2 subsidiar, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana minimal penjara 5 tahun dan maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati ketika barang bukti ini terdistribusi secara ilegal kepada masyarakat akan bisa mempengaruhi 2,2 juta jiwa generasi penerus bangsa. Pengungkapan ini menjadi bukti komitmen Polri dalam mendukung Asta-Cita Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, hingga penyelundupan. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Irfan Juni, Polri TV. Di Kalimantan Selatan, pemirsa, Polda Kalsel kembali berhasil menggagalkan peredaran narkotika dalam jumlah besar. Peristiwa ini disampaikan dalam pemusnahan barang bukti narkotika yang berlangsung di markas Polda Kalsel pada Rabu 20 November.
Pemusnahan barang bukti narkoba dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Winarto dan dihadiri oleh Irwasda serta pejabat utama Polda Kalimantan Selatan. Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Adam Erwindi mengatakan, narkotika yang dimusnahkan kali ini merupakan hasil pengungkapan selama kurun waktu 3 bulan, sejak bulan September hingga November 2024. Barang bukti yang diamankan Direktorat Res Narkoba Polda Kalimantan Selatan meliputi sabu 79 kg, ekstasi 63 butir, serbuk ekstasi 5 kg, dan ganja 407 gram. Selain mengamankan barang bukti narkotika, petugas juga menangkap 36 orang tersangka. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan kali ini senilai lebih dari 133 miliar dan berhasil menyelamatkan lebih dari 400.000 orang dari bahaya narkoba. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Winarto mengatakan bahwa jaringan narkoba ini merupakan jaringan internasional milik Freddy Pratama alias Miming yang masuk melalui jalur darat. Pengungkapan kasus narkotika ini mulai bulan Desember hingga bulan November ini Direktorat Narkotika akan melaksanakan ini berdasarkan pengungkapan kasus di bulan itu, dan ini merupakan komitmen dari Polda Kalimantan Selatan khususnya Direktorat Narkoba. Kapolda Kalimantan Selatan juga telah melakukan koordinasi dengan Polda Kalimantan Barat dan Bareskrim Polri untuk melakukan berbagai upaya pencegahan masuknya narkoba ke wilayah Kalimantan Selatan. Dari Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Tanah Karo berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika jenis ganja di Berastagi. Kapolres Tanah Karo AKBP Eko Yulianto dalam konferensi persnya mengatakan operasi ini berhasil menangkap 7 tersangka dan menyita ganja kering dengan berat total lebih dari 5 kg beserta berbagai alat pengemasan. Pengungkapan ini berawal dari penangkapan seorang petani yang kedapatan membawa 4 paket ganja kering seberat 6,46 gram. Di lokasi lain, polisi mengamankan SS di sebuah kedai di desa Rumah Berastagi. Dari tangan SS ditemukan barang bukti ganja kering seberat 1,50 gram. Pengembangan kasus ini mengarah pada penemuan 5 tersangka lainnya di sebuah gubuk di desa Rumah Berastagi di mana tertangkap tangan sedang mengemas ganja kering ke dalam plastik. Barang bukti yang diamankan berupa 5 plastik besar berisi ganja kering dengan berat 5 kg, 936 paket ganja siap edar, serta perlengkapan pengemasan. Kapolres menambahkan bahwa ganja tersebut diduga berasal dari Banda Aceh dan diselundupkan melalui Medan sebelum diedarkan di wilayah Kabupaten Karo. Ketujuh tersangka kini ditahan untuk proses penyelidikan lebih lanjut dan terancam hukuman 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Nah, di sini tersangkanya, jadi dari sini kita mendapatkan BB sebanyak 5 plastik asoy yang terdiri dari 3 warna merah, 2 warna hitam, dan 6 potongan kertas nasi warna coklat berisikan juga narkotika jenis ganja yang meliputi daun, ada biji dan ranting kering. Setelah ditimbang seberat 5 kg dan juga kita mendapatkan paketan kecil-kecil ini. Di informasi selanjutnya, pemirsa, Polres Buru Selatan Polda Maluku menggelar razia minuman keras dalam rangka operasi Mantap Raja Salawaku 2024 di Desa Pasir Putih, Kecamatan Kapalamadan, Buru Selatan, Maluku. Razia miras ini dipimpin oleh Kapolsek Kapalamadan Ibdala Ali bersama personel Polsek Kapalamadan, Polres Buru Selatan. Razia dilakukan di 3 desa, diantaranya Desa Pasir Putih, Desa Air Ternate, serta Desa Waipandan, Kecamatan Kapalamadan, Buru Selatan, Maluku. Razia miras dimulai saat anggota Polsek Kapalamadan ke Desa Pasir Putih menemukan minuman keras tradisional sebanyak 4 botol dan selanjutnya sebanyak 17 botol di kediaman 2 warga. Barang bukti miras tersebut dari Desa Waipandang dan Desa Pasir Putih dibawa menggunakan speedboat ke Polsek Kapalamadan. Masyarakat yang terkena razia dan kedapatan meminum miras langsung dipanggil ke Polsek Kapalamadan untuk dilakukan pembinaan dan dibuatkan surat pernyataan tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.
kami dari Polsek Kepulauan Badan telah melaksanakan kegiatan razia minuman keras dalam rangka Operasi Mantap Praja Salawako 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah Polsek Kepulauan Badan dalam memasuki momen Pilkada 2024. Semoga kegiatan ini aman terkendali. Dan saya selaku Kapolsek Kepulauan Badan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa Wai Pandan bersama Ketua BPD yang ada di sini atas dukungan dan partisipasinya dalam kegiatan razia ini. Semoga aman dan terkendali wilayah kita di Pemirsa, Polsek Sine Polres Ngawi Polda Jatim melaksanakan kegiatan evakuasi batu longsor yang menghalangi jalan raya Sine Ngambre masuk Desa Sumberjo, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi pada Selasa malam. Kegiatan evakuasi melibatkan personel Polsek Sine dan 3 relawan membersihkan batu-batu longsor dari jalan yang terganggu dan sempat mengganggu arus lalu lintas. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, langkah cepat evakuasi diambil untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan memastikan kelancaran arus lalu lintas. Dengan dilakukannya evakuasi ini, situasi Kaptipmas di wilayah Kecamatan Sine tetap kondusif. Seluruh kegiatan berjalan aman dan lancar tanpa hambatan. Kapolres Ngawi AKBP Dwi Sumarhadi Rahmanto menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi bencana longsor yang dapat terjadi, terutamanya dengan kondisi cuaca yang tidak menentu belakangan ini. Kapolres Ngawi juga menginstruksikan kepada jajaran kepolisian untuk melakukan patroli rutin di lokasi rawan longsor dan memastikan kelancaran jalur-jalur utama. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.